Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Hadi Mulya dari kelas TI 22 SE2. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi dari mata kuliah Automation System. Ya, jadi di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu otomatisasi web dengan Selenium. Ya, di sini kita masuk ke pengertian otomatisasi web. Nah, jadi otomatisasi web ini adalah proses menggunakan alat atau skrip untuk menjalankan tindakan di situs web secara otomatis. Nah, nanti maksudnya itu nanti kita menjalankan web secara otomatis. Nah, contohnya tuh seperti kayak login otomatis atau pengisian formulir, scraping data, dan seperti pengujian web dan lain-lain. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menghemat waktu dan tenaga, dan juga meningkatkan akurasi dan konsistensi. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mempercepat proses pengujian atau pengambilan data. Nah, apa itu Selenium? Nah, Selenium ini adalah framework open source yang digunakan untuk mengotomatisasi interaksi dengan browser web. Nah, Selenium ini dapat digunakan untuk yang pertama, menguji aplikasi web, melakukan web scraping, dan juga menjalankan simulasi perilaku pengguna di browser. Nah, Selenium ini mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan juga JavaScript. Nah, selanjutnya ada komponen utama Selenium. Nah, yang pertama ada Selenium IDE. Ya, jadi Selenium IDE ini merupakan ekstensi browser atau bisa kita sebut memakai Chrome atau Firefox untuk merekam dan menjalankan tes otomatis. Nah, yang kedua, ini saya typo ini. Jadi yang kedua Selenium WebDriver. Nah, jadi Selenium WebDriver ini ada API yang berinteraksi langsung dengan browser dan juga bisa dikontrol lewat bahasa pemrograman. Yang ketiga ada Selenium Grid, yaitu untuk menjalankan tes pada banyak browser dan mesin secara paralel. Nah, cara kerja Selenium WebDriver. Nah, yang pertama cara kerjanya, script Selenium ditulis oleh pengguna, misalnya pakai Python. Yang kedua ada WebDriver menerjemahkan perintah dari script ke browser. Nah, yang ketiga ada browser menjalankan aksi klik, isi teks, pindah halaman, dan lain-lain. Nah, yang terakhir cara kerjanya yaitu hasil eksekusi dikembalikan ke script untuk analisis ataupun laporan. Nah, di sini ada contoh implementasi sederhana menggunakan Python. Nah, di sini ada scriptnya. Jadi yang pertama itu nanti Selenium ini membuka browser Chrome, lalu masuk ke halaman Google. Nah, nanti selanjutnya mengetikkan kata Selenium Web Automation. Nah, nanti otomatis menjalankan pencarian dan akhirnya menutup browser. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Selenium. Kelebihan yang pertama yaitu gratis tentunya ya, dan open source. Yang kedua mendukung banyak bahasa dan browser, dan juga dapat menjalankan tes di berbagai platform. Nah, kekurangannya yang pertama tidak mendukung pengujian aplikasi desktop. Yang kedua membutuhkan setup awal yang cukup kompleks. Yang terakhir perlu pemeliharaan saat struktur web berubah. Nah, contoh pengujian di dunia nyata seperti apa? Yang pertama, pengujian otomatis aplikasi web seperti QA testing. Yang kedua, web scraping data produk atau berita. Nah, yang contoh ketiga merupakan simulasi perilaku pengguna untuk analisis UX. Yang keempat, otomatisasi tugas rutin seperti login, upload, ataupun isi formulir. Yang terakhir, contoh terakhir yaitu ada pemantauan harga dan stok produk e-commerce. Nah, seperti itu. Terakhir kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya Selenium ini merupakan salah satu alat paling populer dan powerful dalam otomatisasi web berbasis browser. Dengan memanfaatkan Selenium, pengguna dapat melakukan berbagai tugas seperti pengujian aplikasi web,
web scraping, serta otomatisasi aktivitas berulang dengan lebih cepat dan efisien. Nah, Selenium ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan dapat dijalankan di banyak jenis browser. Nah, menjadikannya fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Nah, meskipun membutuhkan pemahaman dasar tentang struktur halaman web dan konfigurasi awal, Selenium tetap menjadi pilihan utama dalam pengembangan dan pengujian sistem berbasis web karena kemampuannya yang efisien, fleksibel, dan dapat diandalkan. Ya, mungkin segitu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.